Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmiati, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Tanah Datar. Video kali ini memaparkan pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional, dan disiplin positif. Tugas pendampingan individu 4, calon guru penggerak. Dan selamat menyaksikan. Silakan dibuka buku IPS-nya. Ada bawa buku semuanya? Ada. Nah, baik anak-anak ustazah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Kepada ketua kelas, silakan pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Arina ya Allah, aku telah redha Allah Tuhanku, Islam agamaku, dan Nabi Muhammad menjadi Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahilah ilmu kami dan berilah kami rezeki kefahaman. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah siap untuk belajar? Siap. Siap. Nah, di siang ini alhamdulillah lokalnya masih bersih ya. Karena hari Kamis nggak jajan ya. Jadi masih bersih. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita sepakati dulu kesepakatan belajar kita. Jadi yang udah tertempel di dinding diingat-ingat lagi. Nah, jadi selama belajar kita tidak boleh makan dan minum, itu udah jelas karena sekarang di hari Kamis, di hari puasa. Terus minta izin kalau keluar, nanti harus minta izin ya. Kalau ada tugas harus dikerjakan. Ada yang mau ditambahkan kesepakatan kelasnya untuk hari ini? Tidak? Seperti biasa saja? Oke, siap untuk belajar? Siap. Nggak ngantuk di hari Kamis? Tidak. Insya Allah, alhamdulillah. Ada yang tidak hadir hari ini, nak? Siapa? Yasmin, Naurul, Mafaza. Yasmin kenapa? Yasmin sakit. Sakitnya di asrama? Sakit di asrama. Sebentar lagi pulang nih, sehat nih semuanya, nak. Kapan pulang? Sabtu. Ada yang nggak mau pulang? Enggak. Nah, sebelum kita mulai, karena hari ini antum udah capek. Capek nggak hari ini? Iya. Ngantuk nggak hari ini? Ngantuk? Sedikit ngantuk. Yang nggak ngantuk, coba acungkan tangannya ke atas. Hah? Cuma sedikit yang nggak ngantuk. Nah, sebelum belajar, kita fokuskan dulu, kita konsentrasi dulu, lihat videonya ke depannya. Antum ikuti sesuai dengan instruksi yang ada di video. Gunakan apa yang ada di depan. Kita sama-sama konsentrasi. Bukunya di istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Sebelum mulai, silakan Anda duduk senyaman mungkin. Anda bisa menggeser posisi tempat duduk agar menjadi lebih nyaman. sesuai instruksi ya. Tetap tegak, tetapi kedua bahu rileks. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Ada jelas ke belakang suaranya, nak? Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Sesuai instruksi ya. Letakkan tangan pada tanggungan atau di atas meja. Relax. Relax. Kemudian silakan pejamkan mata jika merasa nyaman. Atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Cobalah untuk duduk tidak membungkuk
Mari rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Sesuai instruksi, Nak. Letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Relax. Relax. Kemudian silakan pejamkan mata jika merasa nyaman. Atau cukup arahkan pandangan ke rasakan perut mengembang dan mengempis saat bernapas. Ikutin, Nak, ikutin. Sekarang kita akan bernapas dalam 4 hitungan dan menghembuskan dalam 4 hitungan pula. Mari kita mulai. Ambil nafas. Hembuskan. Ulangi lagi, ambil nafas dalam. Hembuskan. Ulangi terus. Amati tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan nafas. Mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak mata, pipi, rahang, dagu, kemudian kedua bahu, lengan atas, dan jari jemari Anda. Amati nafas yang lebih tenang dan pelan. Amati perasaan Anda saat ini. Apakah yang Anda pikirkan saat ini? Apakah pilihan yang akan Anda lakukan setelah ini? Silakan buka mata Anda perlahan. Untuk mengakhirinya, mari kita ambil nafas panjang sekali lagi dan hembuskan perlahan. Letakkan kedua tangan menghilang di depan dada. Mana dadanya? Telapak tangan silakan diletakkan di kedua pundak Anda. Perlahan berikan tepukan ringan di pundak kalian masing-masing. Dan ucapkan dalam hati, terima kasih untuk diriku yang sudah berjuang sampai hari ini. Setelah ini, silakan lanjutkan kembali kegiatan Anda dengan membawa perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih fokus, dan tubuh yang lebih relax. Nah, kasih apa? Nah. Nah, kita sama-sama sudah menikmati dari video tadi.
Apa yang antum rasakan? Apa yang dirasakan, Nak? Hah? Tenang, rileks, apa lagi? Hah? Hilang ngantuknya, nggak ngantuk ya. Jadi itu adalah bagaimana kita menggunakan, bagaimana kita fokus pada apa yang kita dengarkan, apa yang kita pikirkan. Kalau seandainya kita fokus, otomatis kita akan terbawa dalam suatu hal. Begitu juga dalam belajar. Kalau antum fokus, otomatis antum akan menikmati, akan memahami apa yang antum saksikan, apa yang antum lakukan di hari itu. Begitu juga dengan pembelajaran kita ya, Nak. Ingat siapa jadinya? Melihat video yang tadi, ingat siapa? Ingat diri kita, ingat rumah, ingat diri kita yang sudah berjuang sampai titik ini. Udah berjuang nggak antum di sini? Ada. Apa perjuangannya di sini? Belajar, jauh dari orang tua. Benar nggak? Mandiri. Nah, jadi kita mandiri di sini ya. Baik, Ustazah tidak akan berlama-lama membahas yang tadi. Cukup diri kita sendiri yang membahasnya. Evaluasi diri kita setiap hari ya. Semoga hari-hari kita lebih baik dari hari sebelumnya. Seperti itu ya, Nana Ustazah. Nah, kembali kita ke materi. Kembali ke materi kita. Kembali ke laptop. Nah, judul materi kita pada hari ini adalah membahas tentang mobilitas sosial. Pernah naik mobil? Pernah. Mobil itu rodanya berapa? Kalau roda 2? Motor. Apa itu mobil? Kendaraan. Jadi kalau mobil itu bagaimana posisinya? Apakah dia berdiri terus? Gunanya untuk apa? Untuk bepergian. Nah, untuk bepergian atau melakukan perpindahan. Jadi mobil itu gunanya untuk kita berpergian, melakukan perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Pernah bepergian menggunakan mobil? Pernah. Berpindah antum dari suatu tempat ke tempat lainnya jadinya? Nah, itu mobil. Jadi mobil itu adalah perpindahan. Jadi mobilitas itu adalah perpindahan. Kalau sosialnya siapa? Kita itu siapa? Orang, manusia. Jadi manusia itu adalah makhluk sosial. Jadi di sini mobilitas sosial. Jadi apa itu mobilitas sosial? Perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan satu ke lapisan lain. Masya Allah, kasih aplaus untuk Husna. Kita belum belajar ya, tapi Husna udah tahu. Artinya Husna udah membahas materi ini di asrama. Iya Husna? Iya Husna? Nah, luar biasa Husna. Jadi mobilitas itu adalah perpindahan status sosial. Sekarang status sosial antum apa? Pelajar. Setelah jadi pelajar jadi apa? Kuliah. Kalau kuliah itu status sosialnya apa? Mahasiswa. Setelah jadi mahasiswa mau jadi apa? Bekerja. Mau kerja di mana? Di kantor. Mau kerja apa? Pramugari. Apa lagi? Dokter hewan. Apa lagi? Dokter anak. Masya Allah, semoga semua apa yang antum harapkan, apa yang antum cita-citakan tercapai. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ustazah mau bertanya dulu. Di sini apakah ada dari antum, dari kita-kita ini yang pernah pindah sekolah? Ada? Sinta. Pindahnya dari mana, Sinta? Dari Jakarta. Dari Jakarta ke Padang. Itu di kelas berapa? Kelas 6. Di kelas 6 SD. Berarti Jakarta antum kelas 6 SD, pindah ke Padang kelas 6 juga. Gitu. Jadi itu melakukan mobilitas perpindahan dari migrasi namanya. Nah, jadi antum melakukan perpindahan kalau tubuh kita. Tapi kalau mobilitas itu yang berpindah apanya, Nak? Apanya yang berpindah? Status sosial. Nah, jadi yang berpindah kalau dalam mobilitas sosial adalah status sosial kita di dalam masyarakat. Nah, lanjut. Adakah di sini orang tuanya yang pernah pindah kerja? Siapa? Tangannya ke atas. Yang pernah orang tuanya pindah kerja. Sinta juga. Berarti Sinta ini suka berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Itu artinya namanya apa? Melakukan migrasi. Nah, dari mana pindahnya Sinta? Dari Jakarta juga?
pertama tuh dari Batam pergi ke Malaysia ya. Pindah lagi ke Jakarta, pergi ke Malaysia. Masya Allah, kasih aplaus untuk Sinta udah jalan-jalan dia ke luar negeri, dalam negara berkeliling gitu. Jadi pekerjaan ayahnya apakah jabatannya itu sama waktu bekerjanya di Batam, di Malaysia sama jabatannya? Beda. Dari Malaysia pindah ke Jakarta sama jabatannya? Beda. Nah berarti di situ adalah pergerakan status sosial. Mana yang lebih tinggi nih jabatan ayahnya waktu kerja di Indonesia, waktu kerjanya di Batam daripada di Malaysia? Di Batam ya. Di Batam. Berarti itu pergerakan status sosial, ya. Berarti kalau dari Batam ke Malaysia otomatis pergerakan status sosial di sana, iya kan? Nah berpindah. Apakah pekerjaannya itu diganti? Bertukar enggak kerja misalnya di Batam ini pekerjaannya pas di Malaysia lain lagi gitu. Beda. Itu adalah pertukaran pekerjaan. Nah, nanti kita masuk ke materinya lagi ya. Sekarang adakah di antara keluarga antum nih yang jadi wali nagari, yang jadi Pak Joro? Ada? Keluarga siapa? Tina. Gina. Siapa yang jadi wali nagari, Gina? Papa antum jadi wali nagari. Nah, ini contoh yang paling dekat dengan kita. Papa Gina jadi wali nagari. Apakah sebelumnya Papa Gina itu wali nagari juga? Enggak. Jadi sebelumnya hanya masyarakat biasa. Nah, dari masyarakat biasa sekarang jadi wali nagari Papa Gina. Berarti dia punya jabatan atau enggak? Iya, berarti naik status sosialnya di dalam masyarakat. Nah, ngerti tuh? Naik status sosial itu yang dikatakan sebagai mobilitas sosial. Nah, yang seperti Papa Gina tadi itu adalah mobilitas sosial ke atas namanya. Ya, itu contohnya di dalam kehidupan. Selanjutnya, kita hari ini akan belajarnya berkelompok. Ya, Ustazah akan membagi antum menjadi 3 kelompok. Silakan duduknya per kelompok. Kita cepat aja ya. Siapa yang namanya tersebut di kelompok 1 silakan duduknya sebelah sini, kelompok 2 sebelah sini, dan kelompok 3 sebelah di sini. Cepat bergeraknya ya nak. Kelompok 1 Aisyah Fazira, kelompok 1 aja dulu ya. Aisyah Fazira, Husna, Fatia, Haifa, Naifa, Naura, Natasha, Nazla. Silakan berada di sebelah kanan Ustazah. Kelompok 2 yang bagian tengah silakan berdiri. Azharia Najwala, Desinta, Fitra Nuro, sebelah sini ya nak. Hairato, Maisha, Najwa, Nazifatul Alfa, Yasmin. Di sebelah sini silakan disatukan mejanya dan duduk dengan anggota kelompok. Yang kelompok 3 yang namanya belum disebutkan, silakan antum di sini. Gina, Hania, Lana, Lutfia, Kofifa, Sajida, Mafaza, Sarah, dan Tina. Silakan antum di kelompok 3. Zakia itu di kelompok 3. Nah, disatuin ya, hati-hati mengangkat meja karena keramik kita itu lunak. Hati-hati mengangkat meja ya. Ya. Yuk, cepat nak. Hati-hati, karpetnya kena. Udah? Di sana kurang bangkunya? Udah. Nah, sekarang apa
yang kita diskusikan di dalam kelompok, Ustazah akan membagikan yang antum diskusikan LKPD-nya. Jadi berbeda tugasnya masing-masing kelompok ya. Jadi yang antum kerjakan nanti adalah sesuai dengan instruksi yang ada di LKPD-nya. Nah, silakan antum baca ini instruksinya seperti apa, petunjuk kerjanya seperti apa, dan silakan itu didiskusikan dengan anggota kelompoknya. Semuanya harus aktif dalam bekerja kelompoknya ya. Nah, untuk kelompok 1, ini kelompok 1, silakan dikerjakan bersama, baca instruksinya. Silakan dikerjakan bersama, baca instruksinya dulu ya, petunjuknya dibaca. Untuk kelompok 3, tugasnya yang ini. Silakan dibaca petunjuk bagaimana cara mengerjakannya dan apa-apa yang akan dikerjakan ya. Baca ini dulu. Nah, setelah itu baru kita melakukan diskusi nanti setelah antum selesai. Nah, kita sepakati dulu berapa menit kita melakukan diskusi. Wow, 30 nak. Kita persempit waktunya ya. Biasanya kita memang agak lama, tapi karena kita hari ini belajarnya cuma 2 JP, makanya dikondisikan waktunya. Ustazah kasih waktunya 20 10 menit. 10 menit. Mudah-mudahan bisa karena kan bersama. Ustazah kasih waktu. Bagaimana cara mengerjakannya? Nah, baca instruksinya. Antum, ini Ustazah ada bawa gunting. Ada gunting. Siapa yang punya gunting? Ada yang punya gunting? Nah, antum kerjakan sesuai dengan instruksi. Kelompok ini ada gunting. Ya. Kelompok 2 ada gunting? Ada. Kelompok 3 ada gunting? Ada. Nah, yang pertama, baca petunjuk yang pertama dulu. Setiap kelompok baca petunjuknya. Udah dibaca? Sudah. Udah paham? Yang kelompok 1 udah paham? Yang kelompok 1? Ditempelnya di mana, Kak? Ditempelnya nanti di papan tulis. Nah, ya. Berarti kita isi aja dulu. Nah, diisi dulu ya. Kita gunting-gunting satu-satu. Nah, yang kelompok 2 paham apa yang dikerjakan? Paham nak? Paham? Paham? Nah, silakan dikerjakan. Yang kelompok 3 sudah dibaca petunjuk untuk pengisiannya? Sudah? Paham? Nah, silakan dikerjakan. Bagi tugasnya per kelompok ya. Setiap kita bekerja. Namanya kelompok 3 aja, Kak? Boleh, kelompok 3. Nanti digunting ditempel. Ya, Di mana, Kak? di depan nanti. Ada mah baca materinya semuanya ini. Baca dulu. Nah, nanti di setor sama temannya yang menulis. Ya. Apa soalnya yang pertama? Pengertian mobilitas sosial. Nah, apa mobilitas sosial? Baca dulu materinya. Pahami. Jangan bahasa buku yang dibikin ya. Pahami, tulis dengan bahasa antum yang bisa dimengerti. Ya. Kita. Apa nak? Apa nak? Kalau dinamika lain lagi. Dinamika itu kita bahas nanti setelah belajar mobilitas. Dinamika itu adalah perubahan penduduk, bisa jadi perubahan apanya yang berubah dari penduduk itu, bisa jadi jumlah penduduk yang berubah, bisa jadi apa lagi yang berubah? Kegiatannya berubah. Nah, jadi perubahan. Kalau dinamika artinya perubahan. Itu kita bahas setelah ini. Ya, selesai ini dulu baru kita bahas yang dinamika. Perpindahan penduduk apa itu? Ya, mobilitas itu perpindahan status sosialnya yang berpindah.
bukan penduduknya. Nah, kalau misalnya Tina nih, Tina kan? Tina dari rumah Tina di mana, Nak? Di Sejunjung. Tina kan di Sejunjung. Sekarang Tina tinggal di sini. Apakah itu mobilitas sosial namanya? Tidak. Tidak. Kenapa? Karena yang berpindah apanya? Tubuh kita, orangnya yang berpindah. Tapi kalau seandainya sekarang Tina sebagai pelajar. Nah, nanti setelah berumur 25 tahun Tina sebagai seorang dokter. Apanya yang berubah itu? Status sosial, mobilitas kan berubah tuh, jadinya status sosial di dalam masyarakat berubah jadinya kan. Nah, seperti itu yang berubah. Jadi udah bisa membedakan antara mobilitas sosial dengan migrasi perpindahan penduduk bisa. Jadi itu yang harus dipahami ya. Nah, nanti antum kan hari Senin kita kan libur mid semester, hari Sabtu pulangnya ya. 1 minggu di rumah. Berarti antum melakukan apa? Apakah antum melakukan mobilitas sosial atau migrasi? Migrasi. Antum melakukan perpindahan dari Padang Mage ke rumah masing-masing. Paham? Paham. Ingat ya Nak, waktu kita 10 menit. Ada yang diragukan kelompok 1? Namanya kelompok 1. Ya, namanya kelompok 1. Semuanya berdiskusi, bertanya, kalau nggak mengerti, antum memberikan tanggapan. Seorang atau sekelompok dari suatu kedudukan sosial dengan kedudukan sampai yang sederajat. Nanti diapakan aja di pendidikan, apa saluran mobilitas sosial pendidikan. Nah, jadi pendidikan itu apa lagi? Organisasi politik, apa lagi? Yang penting-pentingnya aja nanti di depan baru dijelaskan, ya. Nanti ke depan enggak? Boleh. Kelompok 2 aman? Harus paham ya, Nak? Ya, dijelaskan nanti ya. Ya, Nak? Boleh? Boleh. Semuanya berdiri ke depan nanti. Atau perwakilan, boleh 2 orang aja ke depan nanti. Boleh perwakilan 2 orang. Ya. Kalau bersama-sama juga boleh. Nanti kalau bersama kan lebih kompak jadinya. Jadi makanya dipahami. Nanti kalau ada yang bertanya pakai bahasa sendiri aja jawabnya gitu. Bahasa ini. Jadi lebih rendah. Jadi lebih rendah. Baik menjadi lebih. Paham kan? Ya. Membuat bentuk-bentuk mobilitas sosial. Ya, mobilitas vertikal. Ya, nanti dijelaskan sedikit ya. Harus paham kita. Ya, kan.
Ada teman. Kemudian setelah kedua dari satu tidak Apa kesimpulannya? Ya, itu aja yang ditampilkan nanti. Yang apa jenis-jenis bentuk mobilitas? Bentuknya itu ada dua, ada vertikal dan ada horizontal. Yang vertikal itu ada berapa? Ada dua. Ada vertikal ke atas, ada vertikal ke bawah. Nah, yang vertikal ke atas itu apa dan apa contohnya? Gimana satu sisi yang sama. Kalau yang horizontal itu contohnya nggak berubah. Contohnya, berpindah tempat. Nah, contohnya nih, ayahnya Hania di mana kerjanya? Di pesisir selatan ya? Hah? Pesisir selatan ya? Bukan di Padang Panjang. Udah pindah Ke pesisir selatan. ya? Jadi, biasanya Padang Panjang tuh dengan jabatan yang sama kan pindahnya. Nah, berarti itu mobilitas horizontal. Nah, jadi contohnya ayah Hania yang biasanya di Padang Panjang tuh kerjanya sekarang pindah ke pesisir selatan. Dari kapan pindahnya, Nak? Awal-awal kelas 8 ya? Awal kelas 8. Nah, jadi itu kan nggak naik jabatan kan? Nggak turun juga kan? Nah, itu namanya mobilitas horizontal. Nah, Dama nomor 2 lagi. Bentuk-bentuk mobilitas sosial ada dua. Yang pertama, mobilitas vertikal terbagi dua. Yang kedua, mobilitas horizontal yang terbagi dua tuh antum tuliskan aja, nanti di depan baru dijelaskan dengan bahasa sendiri. Udah, kelompok 2 udah? Udah selesai, Nak? Udah. Yang sudah selesai digunting sesuai dengan instruksinya. Ada instruksi di depan? Petunjuknya digunting, habis itu diapain? Diapain lagi? Nah, digunting dulu. Silakan antum gunting. Silakan digunting. Ada gunting di meja masing-masing? Dah. Silakan antum gunting dan antum berikan lem pada kotak yang ada tulisan lemnya. Tempelkan lem, ada tulisannya di sana. Berikan lem di sini. Berarti antum memberikan lem di sebelah sana. Dengan syarat udah diisi kolomnya. Isi kolomnya dulu ya. Silahkan digunting. Kelompok 2 udah selesai, tinggal menggunting. Kelompok 1 udah selesai? Belum? Satu kotak lagi ya, silakan. Cepat ya, Nak. Waktunya tinggal 4 menit lagi. Ini penting nih. Pendidikan memberikan kesempatan. Enggak. Ada lem, Nak? Mana nih? Pendidikan memberikan Apa? Memberikan di sini ini ya. Ya, berarti ini kotaknya nih dari sini sampai ke sini. Nah, itu kotaknya. Silakan digunting. Nanti juga ini juga digunting. Ini juga digunting. Nah, digunting semuanya. Semuanya digunting. Dari atas sini sampai sini. Iya, nanti diurutkan letaknya. Jangan sampai kena yang tulisan antum ya, nanti nggak bisa dibaca. Pahami, nanti kita melakukan presentasi di depan ya. Udah selesai, Nak? Ingat, waktunya 4 menit lagi. Sama-sama yang sebelah sini ngerjakan, yang sebelah sana mencari apa isiannya. ini aja lah cepat lah. Bertiga apa soalnya tadi?
Atau digunting dulu, nanti baru ditulis yang sebelahnya. Bukan gunting gitu nak. Lurus ke atas. Boleh buka aja. Yang di tengahnya, tengah. Faktor sama dampaknya sama lah. Beda. Mana bukunya tadi? Mana faktor? Faktor itu letaknya di sebelah lagi. Ini dia. Faktor pendorong mobilitas sosial, faktor penghambat mobilitas sosial. Sebutkan. Bukan. Ya, tempel pakai dalam papan tulis. Satu orang saja ke depan untuk menempelkannya. Nah, yang kelompok 2 kalau udah selesai boleh ditempel di sebelah sini ke bawah ya. Kelompok 3 di sebelah sini. Silakan ditempel tugasnya. Dan waktunya udah habis, 10 menit udah habis. Lagi motong. Langsung aja lah. Nah, yuk. Silakan ke depan. Dua orang biar cepat. Gunting mana lagi Jir? Guntingnya mana Jir? Nah, 2 orang ke depan biar cepat nak. Yang kelompok 2 di sebelah di tengah ini. Nih, nama kelompok dulu. Mana nama kelompoknya nak? Sini. Mana nama kelompok? Nah, di sini kelompok 3. Nama kelompok dulu. Ini spidol. Enggak, kan ada di yang lembar pertama itu nama kelompok tadi. Yang nama kelompok yang di paling atas. Tadi kan ada yang termisi kelompok 2, kelompok 3 gitu. Enggak. Nah, silakan. Dibalikin lah. Gimana kami jadi itu? Di sini. Kelompok 3 sebelah sini, kelompok 2 sebelah sini. Ayo. Geser sini nak, jangan sampai kena itu tuh. Geser sebelah sininya. Nah, tuh. Leretkan ke bawah nomor 1 nanti. Ya, geser sini sedikit. Nah, ada yang kelompok 2 sebelah kirinya. Nah, tuh. Nomor 1-nya, leret ke bawah ya. Rapi-rapi ya, nak. Kelompok 1. Nah, yang udah selesai menempelkan tugasnya, silakan duduk di kelompoknya kembali. Nah, kelompok 3 berarti udah selesai ya. Kelompok 1, ayo. Deretannya ke bawah. Geser aja ke bawah, nak. Nggak apa-apa. Ya. Ada lagi. Dah. Kelompok 2 udah selesai. Nah, sekarang silakan duduk di kelompoknya masing-masing. Udah selesai semuanya? Udah selesai, dah. Siapa yang mau tampil pertama untuk presentasi? Kelompok mana yang mau tampil pertama? Kelompok 1 silakan. Kelompok 1 udah bersama. Nah. Nah. Terbalik lemnya. Nah, silakan nak. Antum presentasikan apa yang antum tempelkan di sini. Geser sana, geser. Biar satu orang yang membacakannya di sini, semuanya geser ke sini. Geser ke sini. Terlalu ramai ya kita. Nih, sebelah sini.
Nah, silakan untuk kelompok 1. Yang dibaca yang di sana aja. Yang ditulis. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak kalian memberikan hasil diskusi dari kelompok ini. Yang pertama yaitu pengertian mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Bentuk-bentuk mobilitas sosial, yang pertama mobilitas vertikal. Mobilitas ada mobilitas vertikal ke atas dan ada mobilitas vertikal ke bawah. Yang kedua yaitu mobilitas horizontal. Mobilitas sosial, yang pertama mendorong seseorang untuk lebih maju. Yang kedua mempercepat tingkat perubahan sosial. Dan yang ketiga meningkatkan integrasi sosial. Saluran mobilitas sosial, yang pertama pendidikan, yang kedua organisasi politik, yang ketiga organisasi ekonomi, dan yang keempat organisasi profesi. Kalau ada yang bertanya, tanya terus. Silakan kelompok 3. Silakan. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya, apa contoh mobilitas horizontal? Apa contoh mobilitas horizontal? Contohnya, baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Contoh dari mobilitas horizontal ialah seorang kepala cabang dari kota A mutasi ke kepala cabang kota B. Kalau ada yang menambahkan oleh anggota kelompoknya, silakan. Ada lagi yang bertanya. Kalau nggak ada tutup, jam kita udah ini. Baik, jika tidak ada yang bertanya, kami tutup presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompok 1. Nah, selanjutnya kelompok mana yang bisa berpresentasi dari materinya ke depan? Kayaknya kelompok 2 lebih awal tadi, Nak. Silakan kelompok 2. Agak cepat ya, Nak, karena waktu kita tinggal 15 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dari kelompok 2, kelompok 1 pengertian mobilitas sosial, berpindah posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lainnya. 2, bentuk mobilitas sosial. 1. Mobilitas vertikal, mobilitas ke atas dan mobilitas ke bawah. 2. Mobilitas horizontal. 3. Dampak mobilitas sosial. 1. Mendorong seseorang untuk lebih maju. 2. Mempercepat tingkat
lingkungan sosial. Ketiga, meningkatkan integrasi sosial. 4. Saluran mobilitas sosial. 1. Pendidikan. 2. Organisasi politik. 3. Organisasi ekonomi. Dan 4. Organisasi profesi. Ada yang ingin bertanya? Kayaknya tutup langsung. Ditutup langsung. Baiklah, itu yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk kelompok 2. Nah, sekarang kelompok yang terakhir, silakan tampil ke depan. Cepat ya, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Tadi kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mobilitas sosial yang akan dipresentasikan oleh Tia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saja Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mobilitas. Pengertian mobilitas adalah perpindahan satu seseorang baik menjadi lebih rendah maupun menjadi lebih tinggi. Yang kedua, itu adalah bentuk mobilitas sosial. Mobilitas sosial itu terbagi menjadi dua, yaitu vertikal dan horizontal. Vertikal juga terbagi menjadi dua, yaitu vertikal ke atas dan vertikal ke bawah. Vertikal ke atas adalah jabatan yang dari atas itu meningkat menjadi yang lebih atas lagi. Kalau vertikal ke bawah, jabatan yang dari misalnya rakyat biasa menjadi dari atas menjadi ke bawah. Lanjut adalah horizontal, perpindahan status sosial yang sederajat. Misalnya suatu pekerjaan yang sama tapi berpindah tempat, tapi derajatnya tetap sama. Yang ketiga adalah faktor pendorong terjadinya mobilitas sosial. Yang pertama, penyebab struktural. Yang kedua, faktor individu. Yang ketiga, kemudahan akses pendidikan. Yang keempat, situasi politik. Yang kelima, keadaan ekonomi. Dan yang keenam adalah status sosial. Yang keempat adalah faktor penghambat terjadinya mobilitas sosial. Nah, ada dua, yaitu adalah kemiskinan dan yang kedua diskriminasi. Mungkin segitu saja. Nah, tutup. Presentasinya. Enggak, tutup, Nak. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Semoga adik-adik kalian menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompok 3. Nah, kembali ke tempat duduk di kelompoknya masing-masing. Nah, dari setelah antum melakukan kegiatan diskusi tadi, apakah sudah menambah pemahaman antum mengenai materi mobilitas sosial? Sudah. Nah, kalau sudah, coba lihat ini. Presiden Jokowi pamerkan dari pemerintahan dalam acara pembukaan Rakernas PON pada Selasa 3 Oktober 2023. Tahan sepertinya. Saya mengalami karena saya pernah jadi wali kota 2 kali, pernah jadi gubernur, pernah jadi presiden 2 kali. Gak ada di Indonesia seperti itu. Dari bawah wali kota 2 kali, gubernur,
Perjuangan. Nah, Dan diketahui Jokowi menjabat sebagai wali kota Solo untuk periode 2. apa yang antum tangkap dari video ini? Apa kata Bapak Jokowi? Pernah menjadi gubernur. Sebelum menjadi gubernur, Pak Jokowi jadi apa? Mana yang lebih tinggi, gubernur daripada wali kota? Mana yang lebih tinggi? Gubernur. Nah, coba lihat lagi ya. Coba antum pahami lagi. Pahami lagi bahasa dari Pak Jokowi. Jokowi pamer karir dan pemerintahan dalam acara pembukaan Rakernas Korpi pada Selasa 3 Oktober 2023. Jokowi bilang tidak ada sosok lain di Indonesia yang punya pengalaman lengkap di dunia pemerintahan seperti dirinya. Saya mengalami karena saya pernah jadi wali kota 2 kali, pernah jadi gubernur, pernah jadi presiden 2 kali. Nah, mana yang lebih tinggi wali kota daripada gubernur? Gubernur. Pak Jokowi jadi wali kota berapa kali? 2 kali. Jadi gubernur? 1 kali. Jadi presiden? 2 kali. Jadi presiden? 2 kali. Sebelum Pak Jokowi jadi wali kota, berarti Pak Jokowi ini jadi apa? Masyarakat biasa. Berarti tingkatan status sosial Pak Jokowi, mobilitas sosialnya mulai dari masyarakat biasa, setelah itu wali kota, setelah itu gubernur, setelah itu presiden. Itu mobilitas apa namanya? Mobilitas vertikal. Vertikalnya kemana? Ke atas. Nah, sekarang antum lihat yang ini. Apa katanya? Saya akan kembali ke kota saya sebagai rakyat biasa. Saya akan kembali ke kota saya. Di mana kota Pak Jokowi? Sebagai siapa? Rakyat biasa. Kapan? Setelah pelantikan Prabowo. Setelah pelantikan Prabowo. Kapan? November. Nah, di sini adalah mobilitas sosial apa? Dari apa? Dari presiden ke rakyat biasa. Sampai di sini paham? Nah, sebenarnya Ustazah mau menampilkan video satu, tapi karena waktu kita itu singkat, jadi Ustazah pending ya untuk pertemuan sebelumnya, karena kita belum pernah membahas materi ini kan, baru juga pertama kali materinya di kelas ini. Ini nanti Ustazah, ini film Korea, tapi Koreanya Korea umum ya, tidak Korea-Koreaan. Nah, jadi nanti Ustazah tampilkan ke antum. Selanjutnya, dari pembelajaran kita hari ini, apa sih kesimpulan yang dapat kita tarik, yang dapat kita ambil dari pembelajaran kita mulai dari awal tadi? Apa kesimpulannya? Siapa yang bisa mengambil kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa? Ya, Akila. Kesimpulan dari pembelajaran kita tadi ialah dari kita yang menjadi rakyat biasa bisa menjadi seorang wali kota, gubernur ataupun presiden. Masya Allah, luar biasa. Kasih aplaus untuk Akila. Nah, jadi status sosial itu tidak tertutup ya nak, terbuka. Kita dari rakyat biasa, contohnya Pak Jokowi tadi, dari rakyat biasa bisa jadi presiden. Nah, jadi tingkatannya itu terbuka. Jadi tidak menutup kemungkinan juga antum yang sekarang ini menjadi apa nanti? Presiden. Menjadi apa lagi? Gubernur. Menjadi wali kota. Menjadi apa lagi? Camat. Menjadi apa? Bupati. Menjadi pengusaha. Amin. Amin. Semoga semua yang antum cita-citakan tercapai. Nah, siapa lagi yang bisa menarik kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Ya. Roda itu selalu berputar, ada yang ada kitab yang di bawah, ada kitab yang di atas. Masya Allah, luar biasa. Kasih aplaus dulu untuk teman kita. Jadi roda kehidupan itu pasti berputar. Nggak mungkin orang yang biasanya di atas, dia akan selalu di atas. Tidak mungkin. Itu dunia nyata, itu adanya. Tidak mungkin. Presiden Jokowi akan selalu jadi presiden? Tidak. Orang kaya akan selalu kaya? Orang miskin akan selalu miskin? Tidak. Jadi roda kehidupan itu akan berputar. Antum mau di posisi mana? Di yang tinggi. Apakah kita akan
selalu yang tinggi? Tidak. Suatu saat kita akan berubah ke sini. Tapi bagaimana caranya supaya perubahan itu tidak sampai ke bawah sekali? Paham? Jangan kehidupan kita itu udah setinggi-tingginya sampai ke bawah serendah-rendahnya. Mau seperti itu? Tidak. Bagaimana caranya supaya tidak seperti itu? Bersungguh-sungguh. Ngapain lagi? Bersyukur, rajin belajar, beribadah, tingkatkan kompetensi diri kita, ya. Jadi itu caranya biar kita tidak selalu roda kita itu tidak sampai ke bawahnya. Ada lagi yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Satu orang lagi? Kelompok 2 belum? Kelompok 1, kelompok 3 udah. Kelompok 2, silakan. Maisha? Ayo Maisha. Najwa? Ada atau ada yang menambahkan yang lainnya? Tidak. Nah, kalau tidak ada berarti mobilitas itu adalah perpindahan status sosial. Mobilitas itu terdiri dari dua. Yang pertama mobilitas horizontal, vertikal. Yang kedua horizontal. Yang vertikal itu terbagi atas dua. Vertikal ke atas, vertikal ke bawah. Contoh vertikal ke atas. Vertikal ke bawah. Nah, sekarang faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial. Ada berapa? Ada berapa faktornya? Ada? Itu kelompok 3 tadi. Ada berapa? Ada 6. Yang pertama? Struktural. Yang kedua? Akses pendidikan. Yang ketiga? Politik. Yang status sosial dan faktor individu. Faktor penghambat dari mobilitas sosial itu ada berapa? Dua. Yang pertama? Kemiskinan. Yang kedua diskriminasi. Selanjutnya mana lagi kelompok? Selanjutnya dampak mobilitas sosial itu dari kelompok 2. Dampak mobilitas sosial yang pertama adalah apa dampaknya? Mendorong seseorang untuk lebih maju. Apa lagi? Mempercepat tingkat perubahan sosial. Selanjutnya meningkatkan integrasi sosial. Nah, selanjutnya ya kelompok ini saluran dari mobilitas sosial. Yang pertama adalah pendidikan, selanjutnya organisasi politik, Organisasi ekonomi dan organisasi profesi. ya, dan organisasi profesi. Besok kita akan membahas pada pertemuan selanjutnya kenapa sih organisasi politik itu bisa menjadi saluran mobilitas sosial. Itu kita akan bahas. Terus kenapa sekarang Bapak Mahyildi itu, Buya Mahyildi itu posisinya di gubernur? Nah, kenapa bisa di posisi sekarang? Itu ada pengaruh dari organisasi politik. Itu akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, sekarang kita akan melakukan refleksi dari pembelajaran kita hari ini. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, apa yang menarik menurut Antum? Dari materi kita nih, ini materi baru untuk Antum enggak? Cara belajarnya bagaimana? Seru, berkelompok, apa lagi? Ada videonya. Itu refleksi pembelajaran hari ini. Selanjutnya, kapan seseorang itu akan mengalami mobilitas? Iya. Kapan? Dari sekarang. Kapan? Kapan seseorang itu akan mengalami mobilitas vertikal ke atas? Ketika dia berusaha dan sukses, sungguh-sungguh. Kapan seseorang itu akan mengalami mobilitas ke bawah? Ketika dia bermalas-malasan. Ketika dia bermalas-malasan. Apa lagi? Tidak bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawab. Apa? Apanya, Nak? Jabatannya habis. Seperti Pak. Jika kewajibannya tidak dilaksanakan dengan baik. Begitu juga kita di sekolah ini ada sebagai ketua OSIS, ada anggota OSIS. Kalau seandainya kita tidak amanah di dalam menjalankan kewajiban kita, maka suatu saat jabatan kita itu akan dicopot. Seperti itu ya. Selanjutnya,
Mengapa kita penting mempelajari mobilitas sosial itu? Apa pentingnya sih mempelajari mobilitas sosial? Apa gunanya? Masya Allah, luar biasa Lala, karena suatu saat kita akan merasakan di posisi itu, kata Lala. Ya, mudah-mudahan status sosial antum meningkat terus ke atas. Jadi tujuannya apa? Jadi tujuannya apa? Antum belajar hari ini, nanti kalau seandainya antum udah jadi dokter, jadi gubernur, antum akan ingat belajar hari ini. Berarti status sosial anak sekarang udah naik ya. Nah, jadi tujuannya adalah untuk bagaimana antum melihat di lapangan, di dalam kehidupan seperti apa. Begitu juga dalam keluarga. Bisa nggak? Sekarang anggota keluarga kita, saudara kita jadi Pak Wali Nagari, contohnya tadi, berarti naik status sosialnya di dalam masyarakat. Nah, dari pembelajaran hari ini, antum bisa memilah-milah, menimbang-nimbang bagaimana kejadian-kejadian yang ada di dalam kehidupan. Nah, selanjutnya, 9 menit more ya. 9 menit lagi waktu Zul masuk. Jadi segera mari kita bersiap-siap dan menuju ke masjid atau musola. Yang tiket azan segera. Untuk tugas antum nanti di masing-masing 2 menit, 8 menit lagi. Tugasnya adalah antum membuat dalam bentuk boleh dalam bentuk video, boleh dalam bentuk gambar, boleh dalam bentuk rekaman, boleh dalam bentuk tulisan. Antum bikin tugasnya itu adalah contoh dari mobilitas sosial, baik itu mobilitas sosial ke atas maupun mobilitas sosial ke bawah. Boleh sesuai dengan apa yang bisa antum kerjakan. Bisanya menulis, oke, menulis. Itu bikinnya kapan lah? Bikinnya nanti di jam asrama, ya. Boleh dalam bentuk menulis. Kalau video boleh dalam bentuk video. Bagaimana caranya antum nanti membikinnya. Nah, bagaimana cara, boleh dalam bentuk gambar. Yang hobi menggambar nih, individu. Nah, kalau yang tadi tugas kelompok, sekarang tugas individu. Jadi itu tugasnya masing-masing nanti ya. Itu dikumpul hari apa kita belajar di kali ini? Hari Sabtu ya. Nah, jadi itu tugas hari Sabtu. Untuk pembelajaran hari ini, ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita sudahi. Silakan ketua kelas untuk menutup pembelajaran. Ada berdoa. Baca doa sesudah belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sama ustazah yang di belakang. Ya, syukur. Afwan. Afwan, nak.